Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya. Asal mana? Salamku. Iwan, Ya, Mang. ternyata kita selama ini ditipu. Ditipu gimana? Mang Iwan pernah nggak ke Indo April? Ke Indo April? Ya pokoknya minimarket lah. Ya pernah tuh, Mang. Emang kenapa? Ya kita ditipu selama ini. Jadi tipu apa, Mang? Ternyata nih pintu yang tulisannya dorong bisa ditarik dan pintu yang tulisannya tarik bisa didorong, Iwan. Alah, tunggu informasi yang sangat penting. Ditipu katanya. Ampun. Nah, langsung, Mang. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih yang akan kita bahas, Mang Iwan? Kali ini akan kita bagi 3 segmen, Mang. Ah, 3 segmen. Segmen yang pertama ada cyberbullying dari para nakes untuk pasien BPJS yang akhirnya meninggal dunia. Oh, terus? Segmen yang kedua ini ada para korban begal yang menemui Bapak Aing, Mang. Terus yang satunya lagi? Nah, yang terakhir adalah para begal yang berhasil ditangkap. Oke. Untuk hiburan udah disiapkan? Ya, sudah saya siapkan kalau untuk hiburan. Apa nih temanya? Ya, temanya kali ini adalah kriminal lucu. Oh, kriminal lucu. Ya, karena kan temanya ini kriminal. Oh, berarti cocok lah ya. Baiklah, langsung saja. Sabar dulu, Mang. Sabar dulu, Mang. Tahan. Ini kita dapat komplain nih. Nah, apa komplain? Ya, katanya kita sering nyebut kata medley, tapi reaction kita katanya bukan medley. Emang kalau medley kayak gimana? Sok mainkan dulu video pertama, saya berbullying dari para nakes untuk pasien BPJS. Oke, siap. Play. Guys, ini adalah wajah-wajah para nakes atau tenaga maksud gue kesehatan yang melakukan pembulian terhadap pasien yang sedang ngantri di rumah sakit. Bagi yang nggak tahu ceritanya, jadi intinya Yurizal ini adalah pasien BPJS yang mengeluhkan soal pelayanan di salah satu rumah sakit karena dia menunggu terlalu lama sampai 8 jam belum juga mendapatkan ruangan, guys ya. Nah, dia cuma nge-treat segini aja, guys ya, nggak ada kata-kata kasar dan juga tidak menyebutkan rumah sakitnya. Tapi langsung aja para pembuli-pembuli ini masuk dan menyerang dia, guys. Mereka ngomong dengan kata-kata yang sangat kasar, sangat tidak pantas dan bahkan menghinanya itu luar biasa sampai ngatain miskin, ngatain bodoh, bahkan ada anjuran untuk Yurizal ini bundir aja lah gitu ya. Dan mereka justru menyarankan Yurizal ini untuk masuk ke ruang jenazah aja gitu. Pokoknya kasar banget. Dan konon kabarnya karena telat mendapatkan pelayanan medis dan juga mendapatkan bulian dari para nakes-nakes ini membuat Yurizal ini semakin drop dan akhirnya berpulang ke rahmatullah. Dan tentu aja sekarang wajah-wajah ini viral di mana-mana dan mendapatkan kecaman dari banyak orang, guys ya. Bahkan mungkin kayak semua orang mengecam mereka saat ini gitu ya, karena mereka ini benar-benar udah keterlaluan dan juga tidak sesuai dengan label profesi mereka ya. Nah, ini adalah ketikan dari si perempuan ini, guys ya. Dia ini juga seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit juga. Jadi dia tuh sempat bilang ke kamar jenazah gitu. Jadi nyuruh ke kamar jenazah aja ya. Selebihnya kalian baca aja sendiri, guys ya. Saking kasar ketikan dia ini sampai aku nggak berani baca, takut pelanggaran ya. Nah, kalau ini komentar dari si dokter ini, guys ya, dia juga ketikannya nggak kalah sadis. Kalian bisa baca sendiri di sini. Dia juga bahkan nyuruh ke ruang jenazah ya. Nah, kalau ini komentar dari si perempuan berkalung hijab ini, guys ya. Kalau nggak salah dia ini juga dokter di salah satu rumah sakit dan komentarnya selain dia ini menghina, dia juga ngatain miskin. Ini kasar banget, kalian bisa baca sendiri, guys ya. Kalau aku yang baca ini pelanggaran nih. Nah, kalau yang ini adalah komentar dari si ibu-ibu ini. Kalau nggak salah dia juga seorang dokter gitu, guys ya. Ini komentarnya sampai disensor begini sama yang posting ya, karena memang kasar. Kalian bisa baca sendiri ya. Dan yang satu lagi si ibu ini, guys ya, kalian bisa baca sendiri komentarnya seperti ini gitu ya. Dia ini juga seorang nakes ya, kalau nggak salah juga seorang dokter nih ya. Dan lucunya kalau yang ibu ini tuh dia itu nyalahin suaminya. Dia bilang suaminya yang ngetik komentar itu. Nah, para nakes pembuli ini seperti biasa mereka langsung membuat video klarifikasi dan permohonan maaf gitu ya, sambil murung-murung dan pucet-pucet. Tapi mau minta maaf ke siapa? Yang dibully udah meninggal. Menurut gue sih ini tuh cara Tuhan membuka atau memperlihatkan isi hati dan isi pikiran mereka saat mereka ini berhadapan dengan pasien, guys ya. Cuma sialnya kali ini mereka ngetiknya di kolom komentar sosmed dan jadi viral gitu ya. Ya tapi nggak semua adab atau kelakuan nakes di Indonesia juga seperti mereka-mereka ini, guys ya. Yang baik juga banyak ya. Jadi mereka ini oknum, guys ya. Nah, itu tadi cerita lengkap dari cyberbullyingnya para nakes untuk pasien BPJS.
Mang, tahan dulu ya, tahan dulu. Apa yang ditahan? Komentarnya tahan dulu. Nah, sekarang mainkan video permintaan maaf dari para nakes. Sok mainkan dulu. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Nah, itu salah satu video permintaan maaf dari nakes. Tunggu dulu. Ya. Apa lagi? Tunggu, jangan dulu komen. Masih ada permintaan maaf yang lainnya. Diputar aja dulu permintaan maaf yang lainnya. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yuhrizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai saat ini penyesalan itu masih ada dan saya terus berupaya untuk mengendalikan semuanya dengan berbuat lebih baik lagi dan memperbaiki sikap saya yang tidak layak dan tidak pantas. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu video permintaan maaf dari yang lainnya, Mang. Sabar dulu. Apa harus sabar? Masih ada satu permintaan maaf lagi. Oh, masih ada lagi? Sok diputar aja dulu. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku suami dari pemilik akun Dr. Herdiana mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yuhrizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum. Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan banyak permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada almarhum Yuhrizal dan juga masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh. Terima kasih. Saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga itu menyangkut nama saya dan suami saya. Kebenaran yang terjadi adalah seperti itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak menyangkal sedikit pun. Saya tetap meminta maaf dengan setulus-tulusnya bahwa saya sudah berusaha untuk reach out atau menghubungi keluarga yang bersangkutan dan ingin bertemu dari kemarin pagi. Saya tetap meminta maaf, saya ingin bertemu langsung. Saya tidak menghindar sama sekali, tapi saya berusaha untuk bisa menghubungi dan bertemu langsung dengan
keluarga almarhum. Saya mohon maaf atas kesalahan kami berdua, atas saya pribadi dengan akun saya tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah, itu permintaan maaf dari suami istri dokter, Mang. Cuma ada 3. Ah, udah cuma 3 doang. Ya, cuma bisa nemu 3 video. Nah, yang disebut medley itu kayak gini, Mang. Nggak setiap video dikomenin. Tunggu segmennya selesai, baru Mamang komen, gitu. Oh, begitu. Iya. Ya, baiklah. Dulu belum waktunya komen. Lagi sih. Kita dengar dulu tanggapan dari Bapak Aing. Mamang jangan ngeduluin Bapak Aing. Oh, Mainkan videonya. kayak tuh. Play. Suparjo Pak Gus. Artinya di bawah kewenangan wali kota. Nanti saya minta wali kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas apalagi pada pasien yang meninggal. Nanti kan pasti ada ketentuan yang bisa diterapkan dalam bentuk sanksi kepada nakes tersebut. Itu tanggapan dari Bapak Aing. Kenapa memberi tanggapan? Karena salah satu nakes yang ngebully itu asalnya dari Jawa Barat, rumah sakit di Tasikmalaya. Kenapa Mamang diem aja? Takutnya masih ada lagi, Mang Iwan. Udah nggak ada lagi. Sekarang giliran Mamang yang ngasih tanggapan. Dan nih, benar nggak ada lagi? Ada. Saya boleh ngomong? Gue ngomong. Gitu atuh. Ya, begini ya. Baiklah, kepada para nakes, oknum ya, biasanya disebutnya oknum walaupun banyak. Para oknum nakes ya, itu saya jadi ragu kalau seandainya ini mah. Pakai seandainya maksudnya? Ya, dia kan membuat permintaan maaf ya kan, video permintaan maaf. Ya mungkin karena pasiennya MD alias meninggal dunia, Mang Iwan. Oh iya, terus? Nah, kalau boleh berandai-andai seandainya pasien itu kembali sembuh dan sehat, saya yakin mereka tidak akan bikin permintaan maaf kayak gini. Oh gitu sih, Mang? Ya bisa jadi malah menambah buliannya. Nambah buliannya gimana? Ya seperti misalnya, tuh kan sembuh juga, makanya sabar jadi orang mah. Apalagi cuma pakai BPJS, ya harus rela ngantri atuh. Dan yang diurusin di rumah sakit teh bukan kamu saja, banyak pasien yang lain yang lebih prioritas. Nah, bisa jadi begitu. Itu Mamang suujon namanya. Kan saya bilang seandainya, bukan suujon. Oh iya ya, seandainya. Dan yang kedua, buat para nakes itu, oknum nakes itu, ya, BPJS itu bukan gratis. Ya, betul. Ke rumah sakit tetap bayar. Cuman beda-beda yang bayar. Kalau BPJS mandiri berarti pasiennya yang bayar. Kalau BPJS ketenaga kerjaan berarti perusahaan yang bayar. Kalau BPJS pemerintah ya berarti pemerintah yang bayar. Siapapun yang bayarin tetap bayar ke rumah sakit. Jadi selama itu bayar, mau BPJS ataupun umum, harap tidak didiskriminasi. Betul itu. Selama gaji ente lancar-lancar aja, apa masalahnya? Nah, mau itu pakai BPJS, mau itu umum, ya kan? Gaji diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya sudah. Kecuali kalau rumah sakit Anda menunda gaji Anda karena pasiennya kebanyakan BPJS, baru Anda bisa ketus, baru Anda bisa komplain. Kalau selama gaji mah lancar-lancar aja, kenapa harus dikomplainin, kenapa harus diketusin pasien? Udah mah sakit, hayo digalakin. Di mana hati nurani kalian? ya Mang, omelin Mang. Ada lagi yang aneh, yang suami istri tadi. Apa anehnya? Katanya suaminya itu mah yang ngetik. Kata suaminya, karena dia lupa ganti akun. Dokter loh, kalian teh dokter. Masa satu HP 2 akun? Masuk akal kah? Iya ya. Saya juga yang bukan dokter, akun masing-masing ada 2 HP dengan istri. Gimana dokter pakai satu HP 2 akun? Iya bener, asal nggak masuk akal. Iya. Jadi tolonglah jangan terlalu ngirit jadi dokter, beli HP satu lagi. Ya kan lebih aman, satu HP satu akun ya. Ya, jadi saya
turut berduka cita. Harusnya di awal ya ngomong kayak gini teh. Oh iya. Iya, saya turut berduka cita kepada keluarga dari almarhum, siapa namanya teh? Yusrizal. Ya, itu Yusrizal. Jadi semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan diterangkan di alam kuburnya. Amin. Ya, amin. Untuk para oknum nakesnya diampuni nggak, Mang? Ya, untuk para oknum nakes juga ya semoga diampuni dosanya gitu. Allah Maha Pengampun. Tapi ingat Mang Iwan, Apa? netizen mah tidak. Oh iya, Allah mengampuni, netizen belum tentu gitu ya. Oke, sekarang lanjut segmen kedua. Segmen kedua. Ya, siap. Apa nih segmen kedua? Ada para korban begal yang mendatangi Bapak Aing, Mang. Siap. Mainkan. Play. Ya keluarga, ya bapak sahabat pak. Rumahnya di mana? Awilarangan. Di Awilarangan. Awilarangan tuh mana? Pasir Bungur. Masalah yang dialaminya apa? Di begal. Di Situ bau. waktu itu bapak bawa apa? Bawa kambing. Jam berapa sampai ke kebun tebu? Sekitar jam 3 lewat. Sore. Subuh. Oh bapak subuh. Lain wayah, lain wanci. Ditegat apa langsung digebuk bapak? Langsung dipukul. Yang dipukul apa? Kepalanya kena. Enggak, bapak waktu itu berdua aja. Ada motor lewat nggak? Motor lewat ada. Terus? Nggak ada yang respon, pada takut. Jadi bapak itu sebenarnya orang lewat ada. Ada. Mobil lewat ada. Ada. Motor lewat ada. Ada. Tapi tidak ada satupun yang berhenti. Iya. Korban itu siapa namanya? Suhendra. Almarhum itu meninggalnya kapan? Meninggalnya begitu dibawa ke rumah sakit. Meninggalnya itu karena luka di kepala yang parah. Kena pembuluh darahnya kata dokter. Meninggalkan anak berapa? 2. Umur berapa yang bayi? 1 tahun. 1 tahun. Ini umur berapa? 7 tahun. Sekolah? Ibu kerja apa? Pabrik, Pak. Oh, ibu kerja di pabrik. Iya. Ibu semangat. Kan anak yang satunya udah sekolah sama saya. Udah semangat. Salim ke Bapak. Ini kamu sekolah nanti sama saya. Ya semangat. Udah semangat. Yang masih orang memiliki argumentasi yang cukup panjang, bahas tentang hak asasi manusia, bahas tentang A, B, C, D, ini seperti ini. Nih, lihat. Nah, itu, Mang. Masih ada lagi video korban begal yang lain? Masih, Mang. Masih ada. Nah, berarti saya jangan komen dulu gitu. Iya, Mang. Mainkan dulu video yang satunya lagi. Oke, siap. Mainkan. Play. Nih, saya kedatangan dengan Bapak siapa? Pak Babas, Pak Babas dari Raja Galulon. Majalengka, yaitu keluhannya adalah anaknya saat malam-malam subuh-subuh jam 4 cari makan, betul nggak Pak? Ya, Sok atuh ngomong. ketemu Kemudian maling. lihat orang, disangka temennya, disamperin ternyata lagi maling motor, betul nggak? Betul. Anak bapaknya teriak, maling. Nah, akibat anak bapaknya teriak maling, motornya dilepasin. Tapi anak bapak dibacok. Betul nggak? Betul. Setelah dibacok, anak bapak lari pakai motor, dikejar oleh teman-temannya. Selamat ketika masuk ke polsek dan para malingnya kabur. Betul nggak? Akibat pembacokan itu masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit tidak bisa dibayar lewat BPJS. Jadilah tunggakan sebesar 11 juta. Rumah sakitnya dibayar tapi bapaknya nginjem ke mana duitna. Betul tidak? Dan saya sudah penegasan sekali lagi kepada Dinas Kesehatan, seluruh rumah sakit negeri dan swasta di Provinsi Jawa Barat, apabila ada korban pembegalan, korban kekerasan, korban penganiayaan, layani. Biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu dia, Mang, para korban yang menemui Bapak Aing. Masih ada lagi? Ya, sementara cukup 2 aja dulu. Nah, Mamang langsung kasih komentar. Oke, baiklah. Untuk video korban-korban begal ini, saya ada oret-oretan, Mang Iwan. Ada tulisan. Ya, boleh dibilang puisi, boleh dibilang bukan puisi. Pastiin atuh ini puisi apa bukan puisi? Bebas saya mah.
Ya, sok bacakan. Oke, begini. Ya, saya bacakan. Apa kabar Profesor Yusril, Profesor Mahfud, Pak Pigai, dan Profesor ibu-ibu yang kemarin? Saat ada korban begal, baik itu yang luka, cacat, ataupun sampai meninggal dunia, kenapa kalian tidak bicara masalah HAM? Apa kalian diam saja? Nah, apakah HAM hanya berlaku untuk pelaku? Ini tulisannya apa, Mang Iwan? Kan Mamang yang nulis. Iya, saya yang nulis, tapi kadang-kadang liar sama tulisan sendiri. Teliti lagi. Bingung sendiri. Oh ya, apakah HAM hanya berlaku untuk pelaku yang justru tidak memikirkan HAM korbannya? Kalau kalian tidak memikirkan HAM korban, lalu apa bedanya kalian dengan mereka, para pelaku? Terima kasih. Mantap, jelas dan lugas. Iya, udah lengkap semua di situ kata-kata saya. Iya, pada kemana mereka? Mana para pejuang HAM? Giliran ada korban ya, yang sampai MD, apalagi kan yang cacat kayak bapak tadi sampai tangannya diumpetin di kemeja ya, sampai yang apa nanti anaknya bapak tadi yang akhirnya masuk rumah sakit. Mana tidak ada yang bicara HAM. Halo pejuang HAM. Hanya lantang untuk membela para pelaku. Kusutlah. Ngelawan takut kena HAM, nggak ngelawan mati. Paling pilihannya kabur korbannya. Oke, lanjut ke video segmen ketiga. Ini tentang para begal yang berhasil ditangkap, Mang. Jadi udah pada ditangkap kan? Ada yang berhasil ditangkap. Sign. Sok Mang mainkan videonya. Oke, kita mainkan. Play. Pencurian dengan kekerasan. Melakukan pencurian dengan kekerasannya di mana? Oh, di Sumedang. Melakukan pencurian dengan kekerasannya di Sumedang. Korbannya diapain? Ibu dianiaya enggak? Enggak. Namanya siapa? Nama siapa? Asal mana? Asal Lampung. Ini siapa namanya? Joni Saputra. Asal mana? Asal Lampung. Kasusnya apa? Pencurian kekerasan. Dianiaya enggak? Diambil barang. Berapa kali nyuri? Oh, biasanya nggak punya barang terus. Ini siapa? Asal mana? Asal Lampung. Kasusnya apa? Surat. Diapain korbannya? Duitnya berapa duit diambil? Udah berapa lama di sini di Jawa Barat? Oh, 2 mingguan. Sengaja dari sana ke sini. Rombongannya berapa orang? 6 orang. Ini sama siapa? Siapa? Aan. Asal mana? Lampung. Ini satu rombongan. Sama Juras juga. Ini ya namanya siapa? Budi. Oh, berarti dari planet Mars. Kan antariksa. Asal mana? Asal Lampung. Kasusnya apa? Yang berapa ini? Yang kedua. Dulu pernah curasnya di mana? Dulu di Depok. Ikut sama rombongan siapa? Oh, teman-teman di Lembang. Ini dari mana? Oh, Lampung. Kasusnya apa? Di mana? Di mana parkiran mana? Oh, sudah berapa lama di sini? Berapa bulan? Sekali ketahuan. Begitu nyampe dari sana berangkat ke sini. Baru 3 hari. Ikut rombongan siapa? Yang ngajak siapa? Ini gengnya ini bertiga. Oh, ini yang tadi beda lagi gengnya. 6 orang. Ini siapa? Dari mana? Gengnya berapa orang? 3. Nyurinya di mana? Sumedang. Ini
Elisa Pak. Asal mana? Lampung Pak. Nyurinya di mana? Di Sumedang Pak. Ini? Joko Pak. Asal mana? Lampung. Nyuri apa? Motor Pak. Ikut rombongan siapa? Chandra. Pokoknya 1, 3. Ini? Hah? Siapa? Heru asal mana? Kurang Garut? Garut ke mana? Maling di mana ini? Hah? Oh, kamu penada? Kamu biasa nada motor curian? Sama siapa? Hah? Disuruh sama siapa nadanya? Bagas. Nanti barangnya mau dijual kemana? Ke Garut. Kamu bagian beli. Oh, jokinya. Pak majikan kaya? Udah kaya? Berarti istri kamu sekarang kehilangan orang yang berusahanya. Anak kamu kelas berapa? Ya, masuk SD ya. Saya minta alamat kamu ya. Nanti minta alamatnya Pak Kapolda. Karena bagaimanapun walaupun suaminya penjahat, anaknya tidak berdosa. Walaupun suaminya penjahat, istrinya tidak berdosa. Nanti suaminya ditahan, istrinya juga tidak ada yang ngasih makan, bisa jadi istrinya berbuat jahat atau melakukan hal lain. Ya, nanti saya cek istri kamu ya. Nah itulah Mang para begal yang sudah berhasil ditangkap. Lumayan panjang ya videonya Bang Iwan. Ya Mang, sengaja saya cuma motong bagian depan dan belakangnya aja. Untuk tanya jawabnya nggak saya potong Mang, lengkap biar ketahuan mereka dari mana aja, itu maksudnya. Oh gitu.